Bumi sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat tinggal karena banyak sekali zat organik dan anorganik yang terdapat di dalamnya. Senyawa organik itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali karbida, karbonat, sianida, dan oksida karbon. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup juga, mudah diuraikan oleh lingkungan dan umumnya tidak larut di dalam air, misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau senyawa anorganik, ciri-cirinya adalah umumnya tidak mengandung unsur karbon, bukan berasal dari makhluk hidup, sukar diuraikan oleh lingkungan, dan umumnya larut di dalam air seperti garam, air, batu kapur, dan soda kue. Kedua jenis senyawa ini sama-sama dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan. Kalau nggak ada senyawa itu, manusia bisa mati. Manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa menciptakan atau mensintesis senyawa organik. Makanya harus cari cara lewat luar, misalnya lewat makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tetapi tumbuhan, alga, dan kelompok bakteri Cyanobacteria, Eubacteria, Archaebacteria bisa mensintesis senyawa organik yang dibutuhkan. Bagaimana caranya? Makhluk hidup ini menciptakan makanannya melalui proses fotosintesis. Makanya ketiganya disebut organisme fotoautotrof. Fotosintesis adalah proses pembentukan senyawa karbon organik yaitu glukosa dari senyawa anorganik yaitu karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis perlu energi matahari biar bisa mengubah CO2 dan air menjadi oksigen dan senyawa organik. Reaksi fotosintesis terjadi di dalam organel sel yang disebut dengan kloroplas. Pada tumbuhan tingkat tinggi, biasanya kloroplas terbatas pada sel-sel batang muda, buah belum matang, dan daun. Sebagian besar kloroplas terdapat di daun, sehingga daun bisa disebut sebagai pabrik fotosintesis yang sebenarnya. Kloroplas mempunyai membran yang terorganisasi menjadi kantong-kantong pipih yang disebut tilakoid. Tumpukan tilakoid disebut grana, dan di sekitar tilakoid terdapat cairan yang terdapat enzim disebut dengan stroma. Jadi nanti dalam reaksi fotosintesis terbagi atas dua bagian. Reaksi terang terjadi di tilakoid atau di grana, dan reaksi gelap terjadi di stroma. Fotosintesis terjadi dalam dua tahap reaksi, yaitu yang pertama reaksi terang, bergantung pada cahaya matahari, terjadi fotolisis air, yaitu penguraian air dengan bantuan cahaya matahari, lokasinya terjadi di tilakoid atau di grana, dan terjadi fotoposforilasi, yang nanti kita bagi dua itu ada fotoposforilasi siklik dan fotoposforilasi non-siklik. Tahapan yang kedua ada reaksi gelap, yang mana pada reaksi gelap ini tidak bergantung pada cahaya matahari, jadi energinya tidak dari cahaya matahari, merupakan kelanjutan dari reaksi terang karena sumber energinya berasal dari reaksi terang. Lokasinya terjadi di stroma, yaitu matriks atau pengisi kloroplas, dan terjadi reaksi pembentukan glukosa. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap, yaitu reaksi terang atau fotolisis dan reaksi gelap atau fiksasi CO2. Pada reaksi terang atau fotolisis terjadi pemecahan air oleh sinar matahari dan klorofil. Sementara itu reaksi gelap atau fiksasi CO2 merupakan proses pembentukan karbohidrat yang tidak memerlukan energi cahaya sehingga disebut reaksi gelap. Sekarang kita masuk ke reaksi terang atau fotolisis. Mengapa reaksi ini disebut reaksi terang atau juga disebut reaksi fotolisis? Reaksi fotolisis tahap pertama ini disebut reaksi terang karena pada reaksi ini dibutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk mengaktifasi klorofil. Disebut reaksi fotolisis karena dalam tahap akhir reaksi ini terjadi proses pemecahan molekul air sebagai dampak ditangkapnya energi cahaya matahari atau foton oleh fotosistem di dalam kloroplas. Reaksi terang terjadi di kloroplas bagian membran tilakoid pada grana. Reaksi ini melibatkan dua pusat reaksi, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotosistem 1 terdapat klorofil A dan karotenoid
yang mampu menyerap energi cahaya maksimum 700 nanometer. Pada fotosistem 2, terdapat klorofil A dan klorofil B sehingga mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Reaksi terang fotosintesis yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Kita masuk ke fotofosforilasi non-siklik, yang mana ini dimulai dari fotosistem 2 yang akan berakhir di NADPH reduktase yang akan menghasilkan NADPH, ATP, dan O2. Yang pertama terjadi fotolisis air. Reaksinya itu adalah ada H2O dilisis dengan bantuan cahaya matahari. H2O akan tereaksi menjadi setengah O2 tambah 2 H2 tambah 2 elektron. Kedua elektron tadi akan dilepaskan fotosistem 2 ke akseptor primer. Elektron akan pindah ke plastoquinon, terus ke kompleks sitokrom, terus ke plastosianin, dan ke fotosistem 1. Di fotosistem 1, elektron akan tereksitasi lagi dengan bantuan sinar matahari, maka elektronnya pindah lagi ke akseptor primer, elektronnya akan tereksitasi ke peredoksin, dan terus ke NADPH reduktase. Di NADPH reduktase ini, elektron akan membantu proses reduksi NADP berubah menjadi NADPH. Dan NADPH ini nanti termasuk bagian daripada produksinya. Di reaksi terang ini juga ada terjadi produksi ATP dari kemioosmotik yang dihasilkan oleh eksitasi elektron. Jadi setiap perpindahan elektron itu menghasilkan ATP. Yang kedua, fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi siklik, elektronnya akan dibawa oleh fotosistem 1 ke akseptor primer. Elektron terus ke peredoksin, terus ke sitokrom, kemudian menuju ke plastosianin dan kembali ke fotosistem 1. Berarti pada fotofosforilasi siklik bermula elektronnya dari fotosistem 1 dan berakhir di fotosistem 1 juga. Produksinya ATP dari kemioosmotik. Reaksi kedua yaitu reaksi gelap. Mengapa reaksi tahap kedua pada fotosintesis disebut reaksi gelap atau siklusnya disebut siklus Kelvin-Benson? Reaksi gelap terjadi di kloroplas bagian stroma atau pada bagian cairan dan tidak memerlukan cahaya sehingga sering disebut reaksi gelap atau reaksi Blackman. Reaksi gelap merupakan proses fiksasi CO2 untuk membentuk glukosa dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh reaksi terang. Reaksi biokimia dalam pembentukan glukosa terjadi melalui siklus yang disebut dengan siklus Kelvin-Benson. Dalam siklus ini dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap fiksasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi sintesis glukosa. Tahapan yang pertama yaitu fiksasi, pengikatan 3CO2 yang memiliki 1 atom karbon oleh 3 ribulosa bifosfat yang masing-masing memiliki 5 atom karbon, sehingga terbentuk 6 molekul 3 fosfogliserat yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Berarti total dalam 6 molekul 3 fosfogliserat ini terdapat 18 atom karbon. Selanjutnya, 6 molekul 3 fosfogliserat ini terjadi penambahan 6 fosfat pada atom karbon nomor 1 yang berasal dari ATP, sehingga terbentuk 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Berarti fosfatnya bertambah menjadi 2. ATP berubah menjadi ADP dan ATP yang digunakan pada proses ini berasal dari reaksi terang. Kemudian terjadi reduksi pada 6 molekul 1,3 bifosfogliserat akibat penambahan hidrogen dan elektron yang berasal dari 6 molekul NADPH yang berasal dari reaksi terang, sehingga terbentuk 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Dari 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat ini, satu diantaranya keluar untuk membentuk gula hasil daripada fotosintesis. Satu molekul gliseraldehid 3 fosfat ini memiliki 3 atom karbon, sedangkan sisanya yaitu 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat kembali membentuk 3 molekul ribulosa bifosfat yang memiliki 5 atom karbon. Selanjutnya ribulosa bifosfat ini siap-siap untuk mengikat CO2 kembali.
Tahapan ini disebut tahapan regenerasi. Dalam proses regenerasi ini membutuhkan ATP sebanyak 3 yang diubah menjadi 3 ADP. Jadi, total energi yang digunakan dari 3 molekul CO2 untuk membentuk 1 molekul gula yang memiliki 3 atom C sebanyak 9 ATP dan 6 NADPH. Dan untuk menghasilkan 1 molekul gula, 6 atom karbon, dibutuhkan 6 CO2, 18 ATP, dan 12 NADPH. Inilah tahapan ringkas dari reaksi Clapp atau siklus Kelvin-Benson.